A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat dan salam mari kita haturkan junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan taujih Ramadan kali ini insyaallah akan saya sampaikan upaya membersihkan jiwa kita. Pada dasarnya manusia lahir dalam keadaan suci, baik dalam arti memiliki tauhid atau keimanan yang mantap, maupun tidak memiliki dosa. Di dalam Islam tidak dikenal istilah dosa keturunan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia mengalami kekotoran jiwa karena melakukan perbuatan dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin besar noda dalam jiwanya. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencintai manusia yang berdosa ketika mereka mau bertobat kembali kepada Allah, karena dosa telah membuatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah bertobat, ia selalu berusaha menjaga kebersihan diri, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Oleh karena itu, beruntung sekali jika manusia dapat membersihkan kembali jiwanya dari dosa yang telah dilakukan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Surat As-Sam ayat 8-10. Jiwa yang bersih akan membawa keberuntungan dalam kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berjiwa bersih akan dengan mudah menerima peringatan, sehingga menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut membuatnya tidak berani menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, menjadi keharusan bagi kita untuk melakukan pembersihan jiwa. Meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan jiwa dari segala kotoran, tetap saja kita tidak boleh menganggap diri kita sebagai orang yang sudah suci atau yang paling suci. Jika seseorang bersikap seperti itu, bisa jadi kesalahan yang dilakukan tidak disadari sebagai suatu kesalahan. Nasihat yang diberikan kepadanya tidak diterima karena dia merasa tidak perlu nasihat dari orang yang dianggap lebih bersih dari dirinya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memang lebih tahu tentang siapa yang sesungguhnya lebih bersih. Larangan untuk menganggap diri sudah paling bersih ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah
huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sadaqallahul adzim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. An-Najm ayat 32. Jamaah muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengharuskan kepada manusia untuk membersihkan jiwa, tapi juga memberikan petunjuk cara membersihkan jiwa itu. Dalam Al-Quran ada 5 hal yang harus dilakukan dalam upaya membersihkan jiwa. Yang pertama adalah mengeluarkan infak. Kekotoran jiwa manusia dapat terjadi karena mencintai harta secara berlebihan. Akibatnya, mereka mencari harta dengan menghalalkan segala cara. Jika sudah mendapatkannya, mereka cenderung menikmati untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan, tidak sedikit orang yang menggunakan harta untuk kepuasan yang batil. Kekotoran jiwa yang berkaitan dengan harta juga dapat berbentuk lahirnya sifat bakhil atau kikir, sehingga tidak mau membantu orang lain. Karena itu, agar kita memiliki jiwa yang bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menginfakkannya di jalan Allah, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang terbelenggu harta. Apalagi di bulan suci Ramadan yang mulia ini, Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau itu dermawannya ketika di bulan Ramadan itu seperti angin yang mengalir, semilir lebih dari itu. Ya. Di musim pandemi ya, yang terjadi pada tahun ini, infak itu menjadi sangat-sangat berarti. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Tentang infak, mengeluarkan infak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul adzim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Kemudian upaya kedua untuk melakukan pembersihan jiwa adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa manusia dapat menjadi kotor apabila seseorang melakukan maksiat dan kemungkaran. Kemaksiatan dan kemungkaran dilakukan seseorang apabila pada jiwanya tidak ada perasaan takut kepada Allah, yakni takut kepada murkanya, siksanya, dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki rasa takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting. Seseorang tidak akan berani melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memiliki rasa takut kepada Allah. Semakin banyak pelanggaran, kemaksiatan, dan kemungkaran yang dilakukan, akan semakin terkotori jiwa yang dimiliki dengan sifat dan sikap yang tidak terpuji. Karena itu rasa takut kepada Allah akan membuat jiwa seseorang menjadi bersih, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah
wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barang siapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan Allah lah tempat kembali. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, upaya yang ketiga untuk membersihkan jiwa adalah mendirikan salat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita lakukan dengan sebaik-baiknya menjadikan seorang muslim semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dirinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan berani menyimpang dari jalan hidup yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dapat membersihkan jiwa manusia karena mengandung nilai didikan yang besar terhadap orang yang melaksanakannya. Salat mendidik orang untuk membersihkan jiwanya dan raganya. Salat mendidik seseorang untuk jujur dan tidak menyombongkan diri, sehingga digambarkan bahwa orang yang salat tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun kedudukannya, kekayaannya, dan jabatannya. Semuanya sujud dalam keadaan sejajar. Di samping itu, salat yang dilakukan dengan baik merupakan benteng bagi kekuatan rohani seorang muslim. Kemudian upaya yang keempat untuk membersihkan jiwa kita adalah menjalankan etika atau akhlak dalam pergaulan. Terkadang terkotorinya jiwa dengan sifat-sifat, terkotornya jiwa kita itu tersebabkan karena sifat-sifat tercela yang muncul disebabkan karena pergaulan yang tidak islami dengan sesama manusia. Untuk mencegah terkotorinya jiwa manusia dengan sifat yang buruk, Islam telah mengatur tata pergaulan antar manusia, termasuk yang berlainan jenis. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Shadaqallahul azim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian upaya yang terakhir, upaya yang kelima untuk membersihkan jiwa manusia adalah dengan proses pembinaan atau dakwah Islam. Baik yang dilakukan langsung oleh pribadi yang bersangkutan maupun melalui upaya yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Disinilah letak pentingnya kerjasama kedua belah pihak dalam membersihkan jiwa manusia. Rasulullah SAW melakukan upaya pembinaan atau dakwah secara intensif. Dengan pembinaan tersebut, seseorang akan menyadari kekotoran jiwanya. Selanjutnya, dia akan berusaha sendiri melakukan pembersihan jiwa. Membersihkan jiwa manusia dari segala kekotoran sikap yang tercela. Dan itu adalah merupakan tugas dari yang diemban oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Sungguh
Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita ingin melakukan pembersihan jiwa, menjadi suatu keharusan kita untuk mendapatkan pengaruh atau sentuhan dakwah dan pembinaan ke arah terwujudnya pribadi muslim. Proses ini menuntut adanya kemauan, kesungguhan, dan langkah-langkah yang terencana dengan matang. Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa upaya membersihkan jiwa merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak ketika kita menghendaki kehidupan baik di dunia dan di akhirat. Demikian pesan Ramadan yang bisa saya sampaikan kepada Allah. Saya mohon ampun atas apa kesalahan yang ada, yang saya lakukan baik sengaja atau tidak sengaja. Kepada Bapak Ibu kaum muslimin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.